Di video kali ini saya akan membuat simulasi VPN menggunakan Mikrotik, CHR, dan VirtualBox. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik jaringan. Yang dibutuhkan dalam simulasi ini yaitu yang pertama VirtualBox dan yang kedua router Mikrotik yaitu menggunakan CHR. Karena kita membutuhkan 3 buah router Mikrotik, jadi kita menggunakan 3 buah Mikrotik CHR berformat VMDK dengan 3 versi yang berbeda. Setelah itu kita akan membutuhkan 3 buah komputer. Di sini saya menggunakan Windows 7 dengan versi 32 bit. Maka akan seperti ini hasil instalasi dari Mikrotik dan OS Windows 7-nya. Yang pertama yaitu router Mikrotik untuk RBJKT. Yang pertama yaitu router Mikrotik RBJKT. Router Mikrotik RBJKT ini menggunakan 2 buah adaptor jaringan yaitu INT PJKT dan INT LJKT. Sedangkan router Mikrotik RBBDG menggunakan 2 buah adaptor jaringan yaitu INT LBDG dan INT PBDG. Yang ketiga yaitu router Mikrotik RBINET. Router Mikrotik RBINET ini menggunakan 3 buah adaptor jaringan. Yang pertama yaitu INT PBDG, yang kedua yaitu INT PJKT, yang ketiga yaitu INT INET. Untuk komputernya, untuk komputer web BDG menggunakan 1 buah adaptor jaringan yaitu INT LBDG. Untuk komputer NB menggunakan 1 buah adaptor jaringan yaitu INT INET. Untuk komputer PCJKT menggunakan 1 buah adaptor jaringan yaitu INT LJKT. Karena tidak bisa menghidupkannya dengan sekaligus, maka di sini saya hanya menghidupkan yang RBBDG, RBINET, WebBDG, dan NB1 dan NB. Maka nanti jika akan melakukan pengujian terhadap PC JKT, salah satu dari komputernya akan dimatikan gantian untuk yang PC JKT. Untuk langkah-langkah atau cara untuk langkah-langkah dan untuk melihat IP-nya, kalian bisa cari di website atau bisa kalian searching di Google dengan memasukkan kata kunci simulasi VPN menggunakan Mikrotik, CHR, dan VirtualBox. Kemudian kita masuk ke komputer web BDG. Di sini kita buka Winbox-nya. Jika kalian ingin memasukkan software dari PC fisik ke PC virtual, bisa kalian gunakan folder bersama atau share folder. Bisa kalian cari di Google, kalian searching di Google cara share folder di VirtualBox. Kemudian kita buka. Di sini sudah saya konfigurasi IP dan sistem identity-nya. Kemudian kita connect. Kita connect-nya ke router Mikrotik yang RBDG. Ini merupakan IP address yang di Mikrotik RBDG. Ini yang untuk header 1 dan ini yang untuk header 2. Kalian bisa lihat di website di sini IP yang digunakan.
seperti ini. Kalian tinggal klik tanda tambah dan masukkan IP dan masukkan interface untuk IP ini untuk interface berapa. Kemudian untuk IP rootnya ini untuk IP rootnya tinggal kalian klik tanda tambah dan kalian masukkan IP-nya, IP address-nya. Kemudian gateway-nya kalian masukkan header yang akan digunakan. Jadi yang di IP address kalian hanya memasukkan 2 IP. Kemudian yang di IP root-nya kalian masukkan 3 IP. Setelah itu kalian masuk ke Open Network and Sharing Center. Kemudian change adapter setting. Kemudian klik kanan pada local area connection dan pilih properties. Kemudian kalian pilih IP 4. Kemudian kalian masukkan IP-nya sesuai yang ada di sini. Sesuai dengan komputernya. Untuk PC web Bandung yaitu IP-nya 192.16.1.1. Untuk web Bandung yang di komputernya menggunakan IP 192.16.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 192.16.1.99. Oke. Maka konfigurasi di router MikroTik R Bandung dan di komputer web Bandung sudah selesai. Setelah melakukan konfigurasi di router MikroTik R BDG dan di komputer web BDG, maka kita akan pindah ke komputer NB dan ke router RINet. Karena tidak bisa konfigurasi router MikroTik RBINet melalui inbox, maka saya akan konfigurasi langsung RB-nya di MikroTik-nya. Yang pertama yaitu IP address. Ini IP address yang dibutuhkan di RBINet. Ada 3 buah IP yang dibutuhkan di RBINet. Untuk menambahkan IP yaitu dengan menggunakan perintah IP address add address sama dengan IP yang akan dimasukkan dengan berserta prefix-nya. Kemudian interface berapa yang akan digunakan untuk IP yang akan dimasukkan. Seumpamanya menggunakan header 2, maka di sini diganti dengan header 2. Untuk IP root-nya ada 5. Untuk perintah menambahkan root di MikroTik-nya secara langsung bisa kalian searching di Google. Jadi konfigurasi yang dilakukan di RBINet yaitu hanya di IP address dan di IP root-nya saja. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi sudah selesai. Kemudian kita akan konfigurasi di komputer NB. Kita masuk ke jaringannya. Kemudian kita change adapter setting dan pilih local area connection. Klik kanan dan pilih properties. Kalian pilih yang IP 4. Kita masukkan IP address-nya yaitu 128.5.1.99 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 128.5.1.100 sesuai dengan yang ada di sini. Untuk komputer NB ini. Kemudian kita lakukan uji koneksi antar komputer. Karena di sini hanya menghidupkan 2 komputer, jadi kita akan melakukan uji koneksi antara komputer web Bandung
dengan komputer NB, dan sebaliknya kita akan melakukan uji koneksi komputer dari NB ke Web Bandung. Kita masuk ke Web Bandung terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke CMD dengan cara klik logo Windows yang ada di keyboard laptop, kemudian tekan bersamaan dengan huruf R, Windows R. Kemudian kita ketikkan CMD. Kemudian kita lihat terlebih dahulu yaitu ipconfig. Ini dia untuk IP. Ini merupakan IP dari komputer web BDG dan subnet masknya dan default gateway-nya. Kemudian kita akan melakukan ping dari komputer web BDG ke komputer NB. IP komputer NB. Kita pingkan 128.5.1.99. Ini merupakan IP dari komputer NB. Kemudian kita enter. Jika tampilannya reply from seperti ini, maka komputer Web Bandung dan NB sudah terhubung. Yang kemudian kita lakukan juga pengujian dari komputer NB ke komputer Web Bandung. Ini merupakan komputer NB. Kita masuk ke CMD. Kita lihat terlebih dahulu IP-nya. Ini merupakan IP dari komputer NB. Kemudian kita ping IP komputer web BDG 192.16.1.1. Ya. Kemudian kita enter. Juga terhubung, maka komputer NB dengan komputer web BDG sudah terhubung, maupun sebaliknya komputer web BDG dengan komputer NB juga sudah terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian juga pada komputer PCJKT. Jika komputer web BDG dengan komputer NB sudah terhubung, maka kita akan mengkoneksikan juga dua komputer ini ke PCJKT. Maka salah satu komputer ini dimatikan dan kita hidupkan yang untuk komputer PCJKT. Selanjutnya saya akan melakukan langkah pengujian antara komputer NB dengan komputer PCJKT. Sebelum melakukan langkah pengujian, kita lakukan terlebih dahulu konfigurasi di router MikroTik RBJKT dan konfigurasi di komputer PCJKT. Kita masuk ke Winbox untuk konfigurasi router MikroTik. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi yang dilakukan di router MikroTik RBJKT ini hanya dua, yaitu di IP address dan di IP route. Setelah konfigurasi di router MikroTik selesai, kemudian kita masuk ke konfigurasi di komputer PCJKT. Kita masuk ke local area connection, kita klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih IP4, kemudian kita masukkan untuk IP di komputer PCJKT ini yaitu 114.8.1.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 114.8.1.1.99 sesuai dengan yang ada di sini. Untuk PCJKT yaitu ini. Kemudian kita oke. Setelah itu kita lakukan langkah pengujian dengan mengeping IP yang ada di komputer NB. Kemudian klik logo Windows dan huruf R bersamaan. Kemudian ketikkan CMD ipconfig. Ini
merupakan IP dari komputer PC JKT. Kita ping IP komputer NB ping 128.5.1.99. Jika tampilannya seperti ini, maka komputer PC JKT terhubung dengan komputer NB. Kemudian kita ping IP dari komputer PC JKT yaitu 114.8.1.2. 4.8.1.2. Jika tampilannya seperti ini, maka komputer NB dengan komputer PC JKT telah terhubung. Berarti komputer NB ini sudah terhubung dengan komputer web Bandung dan komputer PC JKT. Jika sudah seperti ini, maka komputer NB ini sudah terhubung dengan semua komputer, yaitu komputer web BDG dan komputer PC JKT. Setelah itu, kita akan melakukan langkah pengujian antara komputer web BDG dengan komputer PC JKT. Yang pertama yaitu kita lakukan langkah pengujian dari komputer web BDG ke komputer PC JKT. Kita ketikkan CMD, kemudian kita lihat IP dari komputer web BDG. Ini 192.16.11 merupakan IP dari komputer web BDG. Kemudian kita ping komputer PC JKT. Kita ping 114.8.1.2. Jika seperti ini, maka komputer web BDG terhubung dengan komputer PC JKT. Kemudian kita lakukan pengujian juga dari komputer PC JKT ke komputer web BDG. Kita ping 192.168.1.1. Jika seperti ini, maka komputer PC JKT juga telah terhubung ke komputer web BDG. Jika sudah seperti ini, maka semua komputer sudah terhubung. Setelah semua komputer terhubung, kita akan melakukan uji membuka aplikasi web melalui internet. Yang pertama yaitu di komputer web BDG kita install terlebih dahulu XAMPP. Kemudian juga kita siapkan juga sebuah dokumen HTML, terserah kalian mau isi apa. Di sini saya mengisinya dengan selamat datang di website Wefabila. Setelah diinstal XAMPP-nya, kita jalankan yang Apache-nya. Kemudian yang dokumen index.html tadi kita copy, kita letakkan di folder di data C, di folder XAMPP, kemudian di folder htdocs, kemudian kita pastikan di sini. Setelah itu kita buka Internet Explorer, kemudian kita ketikkan localhost, maka akan seperti ini tampilannya. Dan kemudian kita akses localhost ini melalui komputer NB. Jadi kita buka Internet Explorer-nya, kemudian kita akses ini merupakan IP dari komputer web BDG.
Kemudian juga kita lakukan pengujian ini pada komputer PC JKT. Setelah itu kita coba akses IP 192.16.11 di komputer PC JKT. Itu 92 juga terhubung, maka yang localhost yang di web BDG dapat diakses oleh semua komputer.